Assalamualaikum semua, perkenalkan nama saya TM Siran Samir dari kelas 5B akan mempresentasikan hasil dari tugas saya untuk mempelajari video. Di sini berjudul mempelajari React untuk pemula. Mudah-mudahannya, apa itu React? React adalah library JavaScript yang digunakan untuk membangun UI atau user interface yang dynamic. React dibuat oleh salah satu pekerja Facebook yang namanya, langsung saja keunggulan React itu performa tinggi pada virtual DOM, lalu komponennya bisa reusable atau digunakan kembali, dan komunitas besar dan ekosistem yang mendukung. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mempelajari React yaitu harus mengetahui modern JavaScript, pengetahuan tentang DOM atau dokumen objek model, dan asinkronus JavaScript. Karena seperti yang sudah ada sebelumnya di sini, React itu adalah library JavaScript. Jadi kita mesti tahu dulu atau paham dulu cara kerja JavaScript itu. Atau tahulah cara memakai JavaScript. Lalu kenapa React? Pertama itu adalah kecepatan pengembangnya lebih cepat dibandingkan yang lain, ekosistem yang luas seperti yang tadi disebutkan di sini. Dia karena memiliki komunitas yang besar dan ekosistem yang mendukung. Maka dia ekosistemnya luas, tersedia banyak library dari pihak ketiga dan dokumentasi yang baik. Lalu performa UI yang baik berkat virtual DOM. Selanjutnya React versus framework lain. React bukan framework yang lengkap, tapi library yang berfokus hanya pada layer view atau bagian UI-nya. Dibandingkan dengan Angular atau Vue, maaf kalau salah penyebutannya, React lebih fleksibel karena tidak memaksakan arsitektur tertentu. Lalu konsep dasar pada React, yang pertama adalah komponen. Komponen adalah blok pembangun atau bangunan utama di React. Setiap komponen bertanggung jawab atas bagian UI. Komponen bisa berupa function atau kelas. Di sini React sepenuhnya berbasis pada JavaScript, memiliki sintaks khusus yang disebut sebagai JSX, dan berikut adalah contoh dari scripting JSX atau codingan dari JSX. Yang membuat komponen sederhana, di sini ada komponen functional, digunakan untuk membuat komponen yang ringan. Di sini contoh codingannya. Lalu komponen kelas digunakan sebelum hooks diperkenalkan. Untuk apa itu hooks nanti akan dijelaskan di slide belakangnya. Biasanya lebih berat karena membutuhkan life cycle methods. Berikut adalah contoh codingannya. Di sini bisa dilihat pendeklarasian kelas pada komponennya. Ya, komponen ini. Lalu di sini ada props, state, dan hooks. Props atau property digunakan untuk mengirimkan data dari komponen induk ke komponen child atau komponen anak, bersifat read only. Berikut adalah contoh dari property. Di sini bisa dilihat yang mana merupakan bagian property di sini. Lalu selanjutnya ada state. State hanya digunakan untuk menyimpan data yang bisa berubah dalam komponen dan hanya bisa diubah oleh komponen itu sendiri. Misalnya di sini bisa dilihat pada codingan ini, di sini state itu menyimpan data tanggal. Di sini seperti yang sudah disebutkan, data yang bisa berubah sendiri. Sementara tanggal itu pasti akan selalu berubah dan akan dirubah sendiri oleh dari komponen yang ada di codingannya. Lalu di sini ada hooks, yaitu fitur yang memungkinkan penggunaan state dan life cycle dalam komponen fungsional. Memberikan cara yang lebih simpel untuk menggunakan state dan life cycle dalam komponen fungsional.
Jadi kalau kita ingin menggunakan state tadi ini, maka kita harus menggunakan hooks terlebih dahulu. Di sini seperti yang bisa dilihat di sini, berikutlah contoh komponen yang menggunakan hook sebelum dia menggunakan state. Itu yang ini. Ini nampak kan kursornya kan? Di bagian count dan set count ini, bagian cons di dalamnya ada hook yang berupa count dan set count, lalu setelahnya ada penggunaan state. Lalu pada komponen UI, jika kita melihat komponen UI dari sebuah website, sebagai contoh Tokopedia, itu kan UI yang besar, ya ada banyak. Dan nggak mungkin dia komponennya itu cuma satu dibuat besar situ, karena nanti kerjanya makin berat, dan nanti kalau seandainya ada update atau pembaruan dari websitenya, nanti akan sulit dilakukan. Makanya itu perlu dilakukan langkah pemecahan UI. Di sini cara langkah-langkahnya itu adalah identifikasi komponen yang bisa berdiri sendiri, tentukan data mana yang bisa menjadi props dan mana yang harus disimpan ke dalam state. Lalu di sini buat hierarki komponen mulai dari parent hingga child. Di sini ukuran ideal komponen itu tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi kalau bisa di tengah-tengahnya. Di sini kita menggunakan prinsip single responsibility principle dari Solid. Kapan harus memecah komponen? Setiap komponen harus menangani satu tanggung jawab tertentu. Jika sebuah komponen terlalu besar dan sulit dipahami, ini adalah sinyal bahwa komponen tersebut perlu dipecah. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jika satu komponen itu memiliki banyak sekali tanggung jawabnya, maka akan kurang efisien nanti kinerjanya. Sini ada prop drilling. Prop drilling ini adalah salah satu masalah ketika kita menggunakan React ini. Ya. Pengertiannya sendiri, prop drilling itu adalah proses meneruskan data dari komponen induk ke komponen anak yang bertingkat dengan melewati komponen perantara. Di sini untuk ilustrasinya, misalnya dari komponen parent meneruskan data ke child komponen, dan child komponen tersebut meneruskan datanya ke grandchild. Jadi diibaratkan di sini pengirimnya itu adalah parent dan penerimanya itu grandchild. Cuma dia nggak bisa langsung ke grandchildnya ini. Jadi dia harus melewati child komponen terlebih dahulu. Prop drilling ini bukan masalah untuk aplikasi kecil atau sederhana, namun akan menjadi masalah ketika kita membuat sebuah aplikasi yang besar atau kompleks. Jadi kalau cuma untuk sekedar latihan-latihan aja, prop drilling itu tidak perlu dipermasalahkan kali lah. Lalu cara-cara untuk mengatasi prop drilling seandainya kalian membuat aplikasi besar atau kompleks sebuah proyek gitu, ada beberapa cara. Salah satunya itu komponen composition, yaitu kita betul-betul harus menaruh tempat data ini diminta atau tempat data terkirim nanti itu di tempat yang tepat atau ditempatkan dengan sesuai agar tidak terjadi prop drilling. Berikut adalah sumber yang saya ambil. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.